Baik, perkenalkan nama saya Faizal Rahma Alifartono dengan NIM 250 108 11 0050. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang kesesatan relevansi yang dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah logika dan himpunan dari dosen pembimbing Dr. Haji Wahyu Hengki Irawan, Magister Pendidikan. Dan saya berasal dari program studi Tadris Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Dan kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Dan kita akan mencapai ke tujuan. Tujuan kita mempelajari kesesatan relevansi ini adalah untuk mengetahui apa itu kesesatan relevansi dan untuk mengetahui macam-macam kesesatan relevansi itu ada apa aja. Nah, di kesesatan relevansi ini ada materi yang akan kita bahas hari ini adalah kesesatan relevansi itu sendiri, kesesatan relevansi argumentum ad baculum, kesesatan relevansi argumentum ad hominem, kesesatan relevansi argumentum ad populum. Kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Kesesatan relevansi itu timbul jika ada orang menurunkan suatu konklusi yang tidak relevan dengan premisnya. Yaitu seperti apa sih? Secara logika, konklusi tidak terkandung atau tidak merupakan implikasi dari premisnya. Keterkaitan dengan keterkaitan dengan Al-Quran, ya ini terdapat pada surat Al-Isra ayat 36 yang berbunyi wala taqfuma laisa laka bihi ilmi innas sam'a wal basara wal qawda kulla aulaika kana anhu masnula, yang memiliki arti, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya, yang terdapat pada surat Al-Isra ayat 36. Ayat ini menegaskan bahwa seseorang tidak boleh berbicara atau berargumen tanpa dasar ilmu pengetahuan yang jelas. Kesesatan relevansi itu sendiri terjadi ketika argumen yang tidak relevan atau tidak sesuai dengan kebenaran atau fakta yang terjadi di lapangan. Misalnya, hanya berdasarkan perasaan, asumsi, dan kabar burung yang kita dengar dari orang lain dan tidak kita validasi kebenaran tersebut. Contoh yang ada dalam kehidupan sehari-hari sesuai ayat ayat dari Al-Isra ayat 36, yaitu seorang siswa berkata, menurut saya bumi itu datar. Soalnya banyak orang di internet bilang begitu. Padahal argumen itu berdasarkan ilmu atau bukti ilmiah. Ini melanggar pesan ayat yang tidak mengikuti suatu tanpa pengetahuan. Dan untuk selanjutnya, argumentum ad baculum. Baculum memiliki arti yakni tongkat. Kesesatan ini timbul kalau penerimaan atau penolakan suatu penalaran berdasarkan adanya ancaman hukuman. Nah, ini contohnya itu seperti jika kamu tidak memilih saya akan membunuh kamu. Nah, kalau kita menyetujui suatu kesesatan argumentum ad baculum, kita tidak akan mendapatkan sanksi apa-apa. Dan jika kita tidak mengikutinya, seperti yang ada di contoh tadi, kita akan dibunuh. Nah, dan keterkaitan dengan ayat Al-Quran terdapat pada surat Al-Isra
ayat 31 dan 32. Fadakir innama anta mudakir lasta alaihim bimusaitir, yang memiliki arti, maka sampaikanlah peringatan itu karena hanyalah orang yang memberi peringatan, kamu bukan orang yang berkuasa di atas mereka. Penjelasannya adalah Allah menegaskan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa tugas beliau hanya menyampaikan kebenaran, bukan memaksa atau menakut-nakuti agar orang mau percaya. At-Baculum muncul ketika seseorang menggunakan kekuasaan, ancaman, atau ketakutan untuk meyakinkan orang lain atau memaksa orang lain untuk memilih sesuatu yang ingin diyakinkan oleh seseorang tersebut. Contoh yang sesuai pada ayat tersebut adalah jika pemimpin berkata, kalian harus setuju dengan kebijakan saya. Kalau tidak, nanti akan saya pecat. Nah, itu sesuai dengan kesesatan yang ada pada argumentum baculum, yaitu padahal seharusnya kebijakan dibenarkan dengan alasan rasional dan adil, bukan secara mengancam. Allah menolak cara seperti ini karena kebenaran tidak boleh dipaksakan dengan ketakutan. Kita lanjut slide selanjutnya. Argumentum ad hominem. Kesesatan ini terjadi Kesesatan ini terjadi kalau kita berusaha agar orang menerima atau menolak sesuatu usul yang tidak berdasarkan atas penalaran, akan tetapi karena alasan yang berhubungan dengan kepentingan atau keadaan orang yang mengusulkan atau diusuli, lebih tepatnya kepentingan pribadi. Argumentum ad hominem ini memiliki keterkaitan dengan ayat Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 70, yakni wa idqilla lahumut tabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi ma alfaina alaihi abaan aulaikana aba'uhum la ya'qiluna sayna wala yahtadun, yang memiliki arti. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutlah apa yang diturunkan Allah, mereka pun menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Penjelasannya adalah kaum kafir Quraisy menolak ajaran Nabi bukan karena isinya salah, tetapi karena sejak dulu mereka sudah keterkaitan dengan nenek moyang mereka, dan mereka berkata, kami tidak mau ikut Muhammad, kami ikut nenek moyang. Nah, itulah yang terjadi pada bangsa Arab atau suku kafir Quraisy pada saat itu. Itu serangan pribadi, bukan penilaian terhadap kebenaran isi ajaran. Contoh yang sesuai ayat, seseorang berkata, kamu ngomong soal agama, kamu kan bukan ustadz, padahal isi pendapatnya mungkin benar dan berdasarkan dalil. Ad hominem menyerang pribadi, bukan menilai isi argumen tersebut. Kita lanjut pada slide selanjutnya. Argumen ad populum. Argumen ad populum ditunjukkan kepada rakyat, kepada suatu massa atau orang banyak, kepada pendengar orang banyak. Nah, itu yang dimaksud. Pembuktian suatu secara logis tidak dipentingkan, yang diutamakan ialah mengunggah perasaan massa agar massa mendengar, membangkitkan semangat atau membakar emosi pendengar agar
menerima suatu konklusi tertentu. Keterkaitan argumentum ad populum ini dengan ayat Al-Quran terdapat pada surat Al-An'am ayat 116 yang berbunyi, wa in tadi aksara ma fil ardi yudillu ka sabilillah iyattabi'una illat donna wa in hum illa yahrudun, yang memiliki arti, dan jika kamu menuruti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti dugaan dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Penjelasannya adalah ayat ini menegaskan bahwa kebenaran tidak diukur dari banyaknya orang yang setuju atau mayoritas yang setuju. Bisa saja salah jika mengikuti dugaan atau kebiasaan tersebut. Contoh sesuai ayat. Seorang pelajar berkata, semua teman-temanku menyontek saat ujian, berarti itu wajar. Padahal meski mayoritas melakukannya, perbuatan itu tetap salah. Karena itu tidak sesuai dengan norma yang telah diajarkan ketika kita mengikuti atau menjalankan pendidikan. Ayat ini mengingatkan agar tidak mengikuti arus mayoritas jika bertentangan dengan kebenaran. Sekian dari saya, Faizal Ramali Fatono. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.